Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Sari seorang gadis 17 tahun, hidup dalam lingkungan yang penuh dengan tradisi dan nilai-nilai yang kental. Desa tempatnya tinggal dikenal dengan keindahan alamnya, sawah hijau yang terhampar luas, dan kehidupan yang sederhana. Namun, di balik keindahan itu, ada sebuah cerita yang mengguncang seluruh desa. Sebuah cerita tentang pernikahan paksa yang menyayat hati. Sari adalah seorang anak yang cerdas, penuh harapan, dan memiliki impian untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Meski kehidupannya sederhana, ia selalu bersemangat mengejar cita-citanya. Namun, hidupnya yang penuh dengan mimpi tiba-tiba berubah ketika orang tuanya memberitahunya bahwa ia harus menikah dengan Pak Agus, seorang pria berusia 50 tahun yang sudah beristri dan memiliki 2 anak yang hampir seumuran dengannya. Pak Agus, yang dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di daerah tersebut, sudah beberapa kali mengunjungi rumah Sari, menawarkan berbagai keuntungan seperti tanah dan modal usaha bagi keluarganya. Namun, Sari tidak pernah merasa nyaman dengan niat Pak Agus. Ia merasa terjebak dalam permainan orang dewasa yang menganggap pernikahan sebagai transaksi bisnis, bukan tentang cinta atau kebahagiaan. Di sisi lain, orang tua Sari, yang hidup dalam kemiskinan dan penuh harapan untuk meningkatkan kondisi finansial mereka, melihat pernikahan ini sebagai kesempatan emas. Mereka tidak pernah menanyakan perasaan Sari, dan lebih memilih untuk melihat ini sebagai peluang baik untuk keluarga mereka. "Kamu harus menikah, Sari. Ini demi masa depan kita," kata ibunya dengan mata penuh harap. "Pak Agus itu kaya. Dia bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk kita semua." Sari tidak bisa menolak. Orang tuanya terus mendesak. Sementara masyarakat sekitar juga mendukung rencana pernikahan tersebut karena mereka percaya bahwa pernikahan ini adalah sebuah kehormatan bagi keluarga. Pada malam pernikahan yang penuh keheningan, Sari merasa seperti dunia sedang berputar terbalik. Di sebuah rumah adat Jawa Barat yang dihiasi dengan bunga dan kelapa muda, Sari duduk di meja pernikahan mengenakan kebaya putih yang berat. Pak Agus duduk di sebelahnya, berusia hampir 3 kali lipat lebih tua darinya, dengan wajah datar, seolah tak peduli dengan ketegangan yang terasa di udara. Di balik senyum yang dipaksakan, Sari hanya bisa menahan air mata. Ia merasa seperti boneka yang dipaksa untuk tersenyum meskipun hatinya hancur. Ia tidak pernah merasa ada ikatan emosional dengan Pak Agus. Setiap detik terasa seperti penjara. Namun, meskipun perasaan Sari penuh dengan kebingungannya, ia tahu bahwa ia harus bertahan dan mencari cara untuk mengubah takdirnya. Setelah beberapa hari pernikahan, kehidupan baru yang ia jalani terasa semakin menyesakan. Ia harus tinggal di rumah Pak Agus yang besar, jauh dari keluarganya, dan merasa terasing di dunia yang tidak pernah ia pilih. Keinginannya untuk melanjutkan pendidikan terhalang oleh tuntutan untuk mengurus rumah tangga Pak Agus. Namun, di dalam hatinya, Sari tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja menyerah pada takdir yang dipaksakan. Dengan bantuan teman-temannya, terutama Dina, sahabat yang selalu mendukungnya, Sari memutuskan untuk mencari cara agar bisa keluar dari pernikahan ini. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Sari dengan tekad bulat menghubungi seorang aktivis perempuan yang dikenal di kota Bandung, yaitu Ibu Rina, yang terkenal karena memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Ibu Rina adalah sosok yang sangat peduli terhadap isu pernikahan dini dan sering memberikan advokasi kepada gadis-gadis muda yang dipaksa menikah. Melalui pesan singkat, Sari menceritakan kisah hidupnya dan memohon bantuan. Ibu Rina segera merespons dan mengarahkan Sari untuk menemui seorang pengacara yang berfokus pada kasus-kasus pernikahan paksa. Dengan sedikit keberanian, Sari memutuskan untuk pergi ke kota untuk menemui pengacara dan memulai proses hukum untuk membatalkan pernikahannya. Setelah menjalani proses hukum yang panjang dan penuh dengan rintangan, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa pernikahan Sari dengan Pak Agus adalah pernikahan yang sah secara hukum, namun ada unsur paksaan yang melanggar hak asasi manusia. Pengadilan memberikan hak kepada Sari untuk memutuskan untuk tetap tidak melanjutkan pernikahan dan mengatur pembatalan secara sah. Keputusan pengadilan ini mengguncang desa tersebut. Banyak orang yang tidak setuju dan menganggap Sari sebagai anak durhaka yang menentang tradisi. Namun, dengan keberanian dan dukungan dari teman-temannya serta aktivis sosial, Sari akhirnya berhasil mendapatkan kebebasannya. Ia kembali ke rumah orang tuanya, namun kali ini dengan rasa percaya diri yang lebih besar. Beberapa bulan setelah pembatalan pernikahan, Sari melanjutkan sekolahnya dan akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas terkemuka di Bandung. Sari kini menjadi contoh inspiratif bagi banyak perempuan di desanya dan di seluruh Jawa Barat. Cerita Sari mulai tersebar luas melalui media sosial dan banyak orang mengagumi keberaniannya. Banyak perempuan muda lainnya yang merasa terinspirasi oleh kisahnya untuk berjuang melawan pernikahan paksa dan berani memperjuangkan hak mereka. Cerita Sari mengajarkan kita tentang pentingnya hak untuk memilih,
terutama dalam hal pernikahan, yang seharusnya didasarkan pada cinta dan persetujuan bersama, bukan paksaan atau tekanan sosial. Dalam masyarakat yang masih terikat pada norma-norma tradisional, cerita ini menyoroti pentingnya pendidikan, kebebasan pribadi, dan perlindungan hukum terhadap perempuan yang seringkali menjadi korban pernikahan dini dan paksa. Perjuangan Sari mengingatkan kita bahwa meskipun tradisi dan norma sosial sangat kuat, perempuan berhak untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Kita harus terus berjuang agar suara perempuan didengar dan hak-hak mereka dihargai, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas dalam pemberdayaan perempuan.